terkenang dalam peristiwa tentang aku, kamu, dan samudra. Hantaman badai menerjang, langit pun menghitam, dan menang bersama kita menang. Kembali cerita terulang, seraya ragu tentang arti kita. Genggaman kita mengerang, hancurkan gelombang, dan menang bersama kita menang. Deras tangis, luka, air mata, luapan dendam darimu nyata. Terima maaf ini, terima perisai kasih ribuan harapan, bahu membahu suburkan cinta, dan menang cinta ini menang. Terang datang, gelapnya berlalu, basuh takut, kepal kekuatan, menyatu di dalam syadu. Nada-nada indah menenangkan jiwa ini. Tenang. Dan menang cinta ini menang, dan menang bersama kita menang. Selama ini ku setia menanti rindu ini, pasti akan terjawab
banyak bui, segalanya yakinkan kau raih. Tinggal tunggu waktu, tinggal tunggu waktu. Kita berhati berjuang, kita berjiwa pemenang. Gak kepikir untuk mengalah, gak terlintas. Ya, jadi untuk sistem kali ini memang agak sedikit berbeda aturan dari Undang-Undang Dasar dengan ADRT kita serta PU sudah katakan bahwa itu muscap ini lebih pada menjadi formatur. Nanti formatur itu terdiri dari unsur DBP, unsur DPW, DPC, dan PAC. Ada kurang lebih 7 formatur, 7 orang anggota formatur. Itulah nanti yang akan menetapkan dan sekaligus menyusun struktur kepengurusan periode 2021-2026. Jadi yang menentukan nanti siapa ketua nanti dari Itu di tim formatur. 7 orang formatur itu yang menentukan ketuanya siapa. Tapi apakah bukan ada- dari anggota peserta muscap. Siap. Tapi apakah ada rekomendasi berapa orang yang maju atau memang keputusan final dari Nggak ada rekomendasi. Artinya formatur hanya menyaring, menerima aspirasi Oh, siapapun. Nantilah formatur yang akan melakukan screening, melakukan kelayakan, dan ada beberapa persyaratan tentu yang harus dilewati. artinya siapapun bisa mencalonkan. Siapapun bisa mencalonkan. Bahkan dari eksternal kalau memang ada yang mencalonkan, tidak apa-apa ya kalau sepanjang itu memenuhi persyaratan yang ada di dalam PU, peraturan organisasi. Syarat yang paling mencolok apa sih? Syarat yang paling mencolok dibuktikan dengan kartu anggota keanggotaannya selama 5 tahun. Oh, Itu sudah salah satu syarat, ya kan? Kemudian ya hal-hal yang biasalah beri KTA, masih ada ya, masih ringan-ringan. Syaratnya tidak terlalu berat, siapapun boleh. Harapannya apa nih Pak? Harapannya mudah-mudahan di dalam musyawarah cabang ini kawan-kawan DPC P3 Kutai Timur dapat membuahkan sebuah kepemimpinan cabang yang nanti ke depan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, satu. Kedua, dapat menjadi barometer kembali seperti pemilu yang lalu, mendapatkan 9 kursi. Ini tugas tidak yang bukan sebuah tugas ringan saya kira. Benar. Bagi kepengurusan yang akan datang, mereka harus mempertahankan itu menjadi barometer Kalimantan Timur. Bahkan di Indonesia, di DPP menilai kita Timur ini adalah kepemimpinan yang berhasil untuk P3. Tidak banyak yang seperti ini, bisa 9 kursi dalam satu kabupaten. siap. Kalau bisa lebih Pak ya. Alhamdulillah kalau mungkin itu bisa lebih tambah 1 ya pasukan 10. Siap. Begini. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ketiga, peduli. Yang mana pada pelaksanaan hari ini ya baru saja menggelar Muscap kelima P3. Mungkin lebih jelasnya kebetulan juga P3 mendapatkan suatu kehormatan ya. Karena Muscap dihadiri oleh Wakil Bupati Berau, Bapak Gamalis. Mungkin Pak bisa sedikit dijelaskan tadi dari pengamatan Bapak dalam tahapan pembukaan Muscap kelima. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kami baru selesai melaksanakan pembukaan musyawarah cabang kelima Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur, di mana tadi alhamdulillah dihadiri langsung juga oleh Bapak Bupati Pak Haji Ardiansyah Sulaiman. Tentu ini merupakan sebuah apresiat bagi kami sebagai kader P3, di mana keberadaan pemerintah tentu menjadi sebuah support semangat buat kawan-kawan bermusyawarah. Dan tentu mudah-mudahan ini dapat menjadi sebuah titik momentum
titik momentum menjadikan Partai Persatuan ini Partai Persatuan Pembangunan ini di Kabupaten Sulawesi Timur tetap eksis seperti beberapa waktu yang lalu. Dan menariknya lagi Pak, tadi ada sedikit tantangan bagi kader-kader P3 nih, terkait perolehan suara ini kan tadi Bapak bilang apa ya, mungkin ada rumusan untuk pileg mendatang gitu, atau pilkada serentak ke depan lagi, manuver apa? Ya tentu semua partai saya kira saat ini sudah harus mulai bergerak, sudah mulai ambil ancang-ancang kuda-kuda untuk bermuter, tidak terkecuali itu juga P3. Makanya momen musyawarah cabang ini kami jadikan sebuah start awal, titik awal, baik itu untuk merekondisikan atau reorganisasi ataupun sekaligus juga menjadi bahan untuk kita menghadapi 2024 yang kurang lebih 3 tahun lagi. Tanpa itu saya kira kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tanpa rekonsiliasi, tanpa restrukturisasi, tanpa kesulitan kawan-kawan di DPC, baik itu kader maupun pengurus harian, kita sulit untuk bisa berbuat, apalagi memenangkan 2024 yang akan datang. Sekarang P3 ini memiliki 9 kursi. Bukan hal yang mudah untuk menjadikan P3 ke depan tetap bisa mempertahankan itu. Tapi kita harus tetap optimis. Makanya mudah-mudahan di dalam musyawarah cabang ini akan membuahkan hasil, membawa kader-kader yang terbaik bisa menjadi pengurus. Tapi jangan lupa di P3 itu, di partai manapun juga, bukan hanya menjadi pengurus partai yang harus kita rebut, tapi juga kita harus sudah mempersiapkan kader-kader kita untuk menjadi calon, baik calon legislatif maupun eksekutif. Kabupaten Kutai Timur ini kalau kita lihat jumlah anggota DPRD, kalau kita patokan itu berarti ketua terpilih nanti harus sudah menyiapkan 40 kadernya, ditambah 12 kader untuk maju ke provinsi dan 7 kader untuk maju ke DPR RI, plus harus sudah juga mempersiapkan calon eksekutif di 2024 yang datang. Jadi bukan hal yang mudah saya kira. Kalau kita tidak mulai hari ini bergerak ya, kita akan terlambat. Saya kira itu. Menariknya juga Pak, berbeda dengan pelaksanaan muscap parpol lainnya Pak. Kalau P3 ini kan mungkin harus melalui pembentukan formatur dulu ya. Mungkin bisa disebutkan teknisnya seperti apa Pak? Di dalam PU, di dalam peraturan organisasi, bahwa musyawarah cabang ini tidak dalam rangkaian memilih ketua partai atau sekretaris partai, lebih pada musyawarah ini nantinya akan menghasilkan 7 anggota formatur. Itulah yang akan dipilih. 7 anggota formatur ini berasal dari 1 orang DPP, 1 orang dari DPW, 1 orang dari DPC, dan 4 orang dari PAC, pengurus anak cabang. Jadi jumlahnya 7. Inilah nanti yang akan berembuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua, siapa yang akan menjadi sekretaris, dan siapa yang akan menjadi unsur-unsur pengurus harian sampai dengan bendahara. Termasuk juga majelis-majelis. Ketika memiliki 3 majelis, majelis pakar, majelis pertimbangan, dan majelis syariah. Sedikit mohon maaf ya, ke PLT Ya. Ketua P3 ini Pak Hadi Rudiansah, ini ada PR berat nih yang diberikan kepada Wakil Bupati sekaligus kader P3 terbaik kita yang amanah di Berau. Mungkin dari Pak Rudiansah sendiri menanggapi hal persiapan di Pesta Demokrasi di 2024 bagaimana nih? Sesuai target. Mudah-mudahan kami selalu berkoordinasi membuat ungkapan juga buat terobosan, tapi kami tidak meninggalkan arahan dari DPP, DPW apa yang kami harus lakukan. Nah, tapi ya kita jangan seujon dulu karena saya ini belum tentu calon saja. Tapi insya Allah saya memperjuangkan juga karena bagian dari P3 ini. Jadi insya Allah kedepannya kita akan rapatkan barisan, persatuan ini kita jaga untuk menghasilkan yang lebih apa yang kita dapatkan. Jadi mungkin itu. Menariknya lagi
kemarin juga baru melakukan program peduli ya untuk berbagi sembako Iya, juga. itu kita akan rutin rencana rutin, ya. karena program kita dari itu P3 juga mempunyai partisipasi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang kalangan bawah. Nah itu yang kita harus kita laksanakan itu pembuatan. Mungkin dari Itu. pengamatan Ketua PLT nih, untuk memiliki kader terbaik ini kan yang duduk di pemerintahan, apa yang ingin disampaikan, diungkapkan di dalam Ya, kesempatan kami bersyukur, alhamdulillah dengan terpilihnya Bapak Kamalis dan tidak orang baru di partai P3 khususnya di DPW. Beliau tahu manis pahitnya asamnya itu di partai P3 karena beliau itu dari nol di anak juga. Jadi sudah tahulah kader-kader yang bisa diajak kerjasama. Jadi tidak asing lagi lah sudah kalau untuk ke depan program di atas di luar kepala beliau bersama Bapak Ketua Pak Usman Jawa. Kalau ritme di Berau sendiri gimana nih Pak? Dengan pelaksanaan cak juga? Kalau di Sama. Berau itu lebih apa ya? Pengkaderannya itu jalan, Pak Belde. Sama dengan di wilayah kemarin yang kita buat. Jadi hampir tidak ada friksi, tidak ada faksi malah. Ketika Pak Rusman ke DPP, sekretarisnya naik, bendaharanya naik jadi sekretaris, pakai bendahara jadi bendahara. Begitu juga di bawahnya, langsung dia bergerak ke atas. Berau kita buat begitu juga. Nah jadi ketika ini kan Pak Ripai, Ketua DPR sekarang, Wakil Ketua DPR sekarang, sudah tidak mungkin lagi menjadi dipilih untuk jadi ketua, karena sudah 2 periode. Maka itu akan kemungkinan nanti ada 3 orang yang bisa menggantikan beliau. Ada sekretaris, ada apa namanya ketua 1, dulu kita masih mengenal ketua 1, sekarang sudah tidak ada lagi. Dan masih ada bendahara, ada 3 orang yang memikirkan. Mereka berembuk aja bertiga itu. Siapa yang jadi? Terkait ranting ini sama luasnya seperti di Kutim. Sama, tapi lebih besar Kutim. Kutim 18, kita cuma 13. Kenapa di sini jadi 7 di Berau itu? Kalau di Berau itu formaturnya cuma 5. Kutim 7. Karena di bawah 15 ya. Nah, karena kita itu berada 13 kecamatan. Kutim 18 kecamatan. PO mengatakan jika DPC itu memiliki 15 ke atas, maka formaturnya harus 7. Jika 15 ke bawah, maka formaturnya harus 5. Berau 5. Jadi di Kalimantan Timur yang 7 orang formatur itu hanya ada 2, 1 Kutai Timur, 1 Kutai Kartanegara. Yang hari ini juga memiliki DPC 18, bahkan sudah bergerak menjadi 21. Tambahan ada dua kecamatan pengembangan. Betul, lihat optimis nggak nanti kita meraih lagi nih? Oh, optimis. Kalau saya sih optimis. Kalau saya melihat di Kutai Timur optimis. Selagi itu tadi yang saya sampaikan, ada kesulitan, komunikasi yang bagus, konsolidasi yang baik antara kader, pengurus, anggota DPR. Itu tidak boleh terputus. Anggota DPR tidak boleh bergerak sendiri meninggalkan induknya. Selagi dia begitu, maka ini tidak akan bisa berjalan bagus. Makanya anggota DPR itu kepengurusan ke depan diharapkan betul-betul sudah menyatu dengan induk partai, menjadi satu kesatuan. Keputusan yang dibuat nanti di gedung Dewan itu merupakan keputusan yang sudah mendapatkan rekomendasi atau hasil diskusi dengan kawan-kawan pengurus DPC, agar supaya betul-betul itu berasal dari murni masyarakat, rakyat yang ada di Kutai Timur. Itu kita inginkan seperti itu. Jadi masukan-masukan yang digarap oleh 9 orang yang ada di Dewan itu hasil diskusi di dalam DPC. Masukan, arahan, apa aja lah, apalagi perda dan lain sebagainya. Oke, demikian wawancara singkat saya dengan figur-figur politisi ya yang amanah, salah satunya dari P3. Alhamdulillah yang mana P3 berhasil mengantarkan salah satu kadernya menjadi wakil Bupati Kutai Timur. Tidak menutup kemungkinan nanti number 1, nah, harapan kami kan. Oke, ikutin terus perkembangan peliputan dari Kaltim Kitakom bersama P3 ya, yang tentunya akan terus bermanuver dalam menghadapi di 2024 mendatang Pak ya. Assalamualaikum Sukses warahmatullahi selalu Kaltim Kitakom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. P3 peduli.
Yang mana saat ini awak media Kaltim Kita Kom tengah bersama ya anggota DPRD Kota Timur, Bapak Jari ya, jelasnya Pak ya. Mungkin terkait pelaksanaan Miscap ini ada yang ingin disampaikan Pak? Silakan Pak. Semoga saja Miscap ini berjalan dengan baik. Itu artinya P3 sebagai partai pemenang bisa bangkit kembali walaupun ditinggalkan untuk kita gitu. Semoga saja nanti semua PAC dan kader lainnya betul-betul memilih orang yang bisa membangun P3 di Kutai Timur ini ke depannya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nah ini terkait tanggapan kita terkait pelaksanaan Miscap ini, apa harapannya nih? Harapan saya Muscap ini akan terpilih seorang figur pemimpin ke depan yang bisa membawa Partai Persatuan Pembangunan bisa lebih eksis lagi ya. Kemudian bisa mengayomi dari beberapa kader sepeninggalan Ibu Ence. Jadi tidak serta-merta hanya ingin menjadi ketua, tapi harus bertanggung jawab penuh bagaimana P3 ke depan di 2024 bisa memperoleh suara lebih banyak lagi atau sama dengan yang ada. Harus mengingat perjuangan yang sebelumnya, jangan hanya sekedar menjabat ketua tapi tidak eksis, kan kasihan, peninggalan. Saya katakan bahwa Ibu Ence memang kena musibah, tapi auranya Bu Ence masih ada gitu, kan gitu. Rohnya. Ya, rohnya masih ada gitu. Jangan dilupakan. Soekarno saja mengatakan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, kan begitu? Iya, sejarah itu harus bisa diingat. Oh ini loh perjuangan ini loh, asik. Menarik ya wawancara singkat kami dengan anggota DPRD Kota Timur ya, Pak Hasbullah Yusuf SEMM. Nah ini sedikit kita berial-ial Pak ya, ketika saya memberikan komando mungkin Bapak yang mengatakan peduli atau saya yang P3 nih. Oh, boleh di situ katakan P3, saya katakan berkah, peduli, apa ya? Berkah, peduli, menang. Nanti saya P3 saja. Boleh 3 kali ya, sebagai penutup. Oke, demikian wawancara singkat kami dengan Pak Yusuf karena beliau juga harus mengisi agenda Muscap kelima ini. P3 berkah, P3 peduli, P3 menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.